Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat semuanya? Tentu kali ini kita akan bahas pupuk keras yang katanya orang pakai pupuk batu, ada pupuk yang tidak pernah mengembang. Jadi di sini kita mengambil sebuah pembahasan yang kita analisa sesuai dengan unsur pupuk. Kenapa harus seperti pupuk yang tidak kita bisa bayangkan, jadi beda dari yang lain gitu kan. Jadi pupuk keras gitu, pupuk yang tidak pernah pernah membeku atau mengembang ketika kena air. Jadi di depan saya ini ada pupuk RP Fosfat. Ini dari label Mahkota Fertilizer. Sebelumnya jangan lupa juga buat kita subscribe, like, share, komen, dan kembangkan channel ini dan bagikan setiap video agar bisa saling bermanfaat dan saling berbagi ilmu, agar di sini bisa menjadi motivasi bagi kita semua agar kita bisa memilih dan memilah sesuatu apa yang kita rencanakan buat tanaman kita itu dengan benar dan tepat. Pupuk ini entah ya dioplos ataukah dari pabriknya langsung ataukah mengambil nama, kita juga nggak tahu. Sesuai dengan namanya, rock fosfat. Rock itu artinya keras gitu, metal. Rocker, gila gitu, gila fosfat. Jadi unsur haranya cuma ada 26%. Fosfat 2O05 O5. Nama pendaftarannya itu, masa edarnya Agustus 2027. Ini adalah 50 kilo bersih. Jadi di suatu pupuk itu sahabat, ada yang terbuat dari tanah liat, tapi bentuknya saja yang tanah liat, tanah merah. Itu yang dimanfaatkan itu bukanlah tanah merahnya, tapi unsur atau cairan zat pupuk yang disatukan dengan tanah itu, seperti NPK 15 itu adalah zat cairan yang dicampurkan kepada benda tersebut. Jadi makanya setiap pupuk itu berbeda-beda. Kalau pupuk tunggal itu pada jenis utamanya itu berbentuk kristal atau berbentuk bola, itu pupuk tunggal yang aslinya. Seperti fosfat yang 46% atau seperti urea 46%, itu ada pupuk tunggal, pupuk asli. Jadi ini entah ya pupuk secara alami, entah ya dicampur, kita juga nggak tahu. Tapi di sini masih banyak juga MPK Mahkota atau MPK Fertilizer, Mahkota Fertilizer atau pupuk RP itu yang sejenis seperti tepung yang mudah larut itu ada juga yang keras. Itu ini ada gambarnya di atas. Itu perlu sahabat ketahui, itu secara bahan mentahnya yang sudah diolah menjadi pupuk keras. Itu masa aplikasinya sekitar 6 bulanan. Jadi kalau seperti ini juga, ini pupuk mentah mungkin bisa jadi, cuma campuran di dalam itu sejenis tanah atau batu pergunungan yang mengandungan zat fosfat. Makanya zat fosfat di sini cuma ada 26% P2O5. Oke, ini saya menggunakan juga dolomit, cuma saya tidak bawa banyak. Jadi saya untuk membagikan pupuk itu kepada tanaman berlebihan, jadi dengan secukupnya. Jadi boleh sendiri, ini dolomitnya. Nah, ini pupuk yang barusan. Jadi yang pupuk ini bisa dikatakan seperti dengan pertambangan kapur, seperti pertambangan belerang, timah ataupun yang lainnya. Nah, jadi sama seperti hal dengan
pupuk yang kita bahas ini pupuk ini boleh dikatakan belum dicampur zat kimia atau zat yang lainnya. Ini masih pupuk mentah sahabat. Ini sahabat lihat sendiri seperti batu gunung. Nah, yang diambil itu bukannya batu gunung yang diambil, ini cuma pemecahan menggunakan alat yang berat gitu. Jadi yang mengandungan fosfat itu ada contohnya. Ini seperti yang putih ini, dia akan hancur sahabat. Ini, nah, ini unsur zat fosfat. Jadi yang ini masih murni ya. Emang ada batunya, cuma bukan secara sengaja, tapi tidak sengaja. Tidak mungkin pengolahan bahan mentah itu bisa seperti orang mengolah pupuk atau mengolah benda lainnya bersih seperti kemasan pupuk-pupuk yang lain. Tuh sahabat lihat sendiri. Nah, ini ada batu sahabat. Nah, ini batu bekas gunungan nih. Batu putih. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain, dan juga kita yang perlu memiliki wawasan yang lebih luas tentang memahami pupuk itu dasarnya apa dan bagaimana. Kita harus tahu gitu. Pupuk ini kenapa harus seperti ini, karena ada unsur alasan yang lain lah gitu menjadi bahan baku gitu, bahan sudah jadi. Jadi ini dia berbentuk pasir sahabat lihat sendiri, berbentuk pasir. Ini nanti yang saya tabur ini pada taman, meskipun ada perubahan atau tidaknya ada perubahan, yang jelas kita sudah ambil. Kalau bisa buat para sahabat semua, kalau bisa dihindari kita hindari, tapi kalau sudah terlanjur ya mau bagaimana lagi, mau tidak mau kita harus tabur pada suatu tanaman kita. Jadi ini banyaklah ulasan penjelasan yang kita sebenarnya kita amati, tapi cukup bagi saya itu adalah suatu pembahasan yang masuk di akal gitu kan. Jadi kita tidak perlu suuzon atau kita tidak perlu marah kepada orang yang pembuat pupuk. Jadi kita harus mencerna dan mengamati suatu barang yang kita ambil untuk tanaman kita pribadi. Nah, jadi kalau sahabat sudah paham, tuliskan pada kolom komentar, dan juga kita akan lanjut kepada hasil kinerja pengurusan pemulihan tanaman pada lahan saya yang saya rawat sama ini. Dan juga saya memupuk tanaman saya ini sahabat bukan sekali dua kali, itu sudah berulang-ulang kali, tapi dengan ala kadar. Jawabannya pertama kali kita menggunakan pupuk urea subsidi, ada juga sekali pakai urea non subsidi. Jadi seterusnya ini kita menggunakan pupuk yang lainnya lagi untuk perawatan tanaman kita pribadi. Oke, let's go. Nah sahabat boleh perhatikan sendiri tanaman saya ini masih ada yang kosong sebelah sana yang belum disisip, sekitar 7 pohon tanaman. Ini semuanya total semuanya 123, masih ada yang kurang lagi. Ini 1,5 hektar gitu. Sahabat boleh lihat sendiri tanaman saya di atas rawa sahabat. Ini cuma saya pakai posisi seperti tapak gitu, teras. Sahabat lihat sendiri tanamannya. Ini saya ini sudah saya campurkan dan pakai dolomit. Sahabat harus juga tahu dolomit itu bukan sebenarnya untuk mengubah kadar asam tanah,
melainkan pada positifnya untuk mengurangi kadar asam pada suatu tanaman dan juga mengurangi tingkat kadar asam pada tanah cuma sekian persennya. Tapi yang paling dominan itu dolomit itu kepada tanaman. Jadi perlu sahabat ketahui, kalau untuk penggembur tanah yang tanah daratan ibaratnya seperti tanah gersang itu menggunakan, kalau saya, belerang atau zat pupuk sulfur. Itu yang saya gunakan buat tanaman. Kalau buat sawah itu ada dolomit DFA 4, itu khusus untuk sawah, untuk pengeringan sawah yang agak lembur gitu, sawah yang agak dalam, rawa yang agak dalam, itu dipakai itu ya. Ini sahabat, jangan pernah heran, tanaman saya ini yang saya rawat ini pupuk apa saja itu saya taburkan kepada tanaman saya. Biarlah itu urea, MPK, dolomit, KCL, ataupun yang lainnya, Posca, semua pupuk saya masukin buat tanaman saya. Tapi saya mengaturnya secara memupuk 2 genggam tangan, atau kalau sekarang ini udah 2 gelas ini. Saya untuk memberi dosisnya gitu. Jadi untuk tahap berikutnya ini saya menggunakan juga pupuk Posca atau KCL. Jadi saya merawatnya itu dari usai tanam dulu sampai dia udah besar, sekarang saya rawat seperti itu. Sebab apa? Ketika dia sudah berbuah nanti saya tidak segitu repot untuk memulihkan tanaman yang sudah saya tanam. Sahabatnya sendiri, inilah hasil kinerja saya. Kalau orang di tanah rawa seperti ini atau rawa silam, itu tanamannya tidak seperti ini, hijau, tetap mengguning. Tapi sahabat lihat sendiri, inilah hasil kerja dan karya saya sendiri. Gimana menurut sahabat? Sudah fantastis. Ini ada motivasi dan ide buat sahabat semuanya. Ini masih ada tapak-tapaknya atau tempat sawitnya yang belum saya perbaiki, untuk ditambah besarkan lagi, itu supaya nanti ketika dia besar sudah mengimbangi tempatnya. Kalau pengen tahu alasannya kenapa saya menanam di atas sawah, sawit kalau takut dengan air, bukan namanya sawit membutuhkan konsumsi air yang paling tinggi. Jadi kenapa kita buat seperti itu? Untuk mencegah tanaman tidak tenggelam sama air. Jadi dia posisinya akar yang langsung menyerap ke dalam tanah. Jadi air nanti meresap disambut sama akar. Makanya perlu kita harus teliti bagaimana cara menanam di atas rawa. Ini ya sahabat, hasilnya kinerja kita sahabat sendiri. Ini baru sudah saya semprot kemarin, ngupah orang 4 hari nyemprot ini. Kita menggunakan tank manual, menggunakan racun hijau juga. Kita membasmi rumput supaya tanaman itu tidak tidak lambat masa pertumbuhannya gitu. Itu masih ada yang hijau sahabat. Kemarin kasih racun kuning, ternyata agak macet. Oke. Jadi saya rasa itu pembahasan pokok dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam, bye bye. Semoga sukses selalu.